Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu guru hebat. Selamat siang. Kami di sini ingin menjelaskan tentang disiplin positif ya, yang akan dimulai dari Ibu Sekti. Kepada Ibu Sekti dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang berkenan hadir di acara hari ini, tepatnya di pengimbasan disiplin positif tugas dari kami CGP calon guru penggerak angkatan 10, yang semoga tidak hanya kami yang dapat ilmunya tapi Bapak Ibu sekalian, karena apapun yang kami dapat sebenarnya harus kami imbaskan kepada Bapak Ibu dan murid-murid yang ada di SMK Negeri 20. Jadi majunya kita bersama gitu ya Bapak Ibu. Oke, dari awal pengimbasan di disiplin positif di SMK Negeri 20 Samarinda. Next, Ibu Triana. Ini perkenalkan terlebih dahulu, ada Ibu Elsinta Tresye Keti Sabentiro SPD, beliau sebagai fasilitator saya di kelas 10.5, merupakan guru SMP dari Balikpapan. Kemudian ada Ibu Lihadini SPD sebagai pengajar praktik saya, beliau adalah guru di SMK Negeri 14 Samarinda. Mereka adalah alumni guru penggerak di Provinsi Kalimantan Timur. Next. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif itu sendiri berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Ya, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin positif itu merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik atau murid tanpa imbalan atau tanpa penghargaan apapun, atau juga tanpa ancaman dan hukuman. Jadi disiplin positif yang dimaksud di sini adalah kita memberikan kebiasaan-kebiasaan positif tanpa harus memberikan reward, tanpa harus memberikan ancaman ataupun hukuman. Karena dalam kurikulum Merdeka kita tidak boleh lagi mengancam, menghukum dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Next. Nah, nilai-nilai yang disepakati bersama tanpa mengenal adanya bangsa gitu ya, suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai positif ini harus ada pada anak didik kita tanpa mengenal suku bangsa mereka apa, agama mereka apa, bahasa yang mereka. Ada 6 contoh kebijakan dari institusi atau organisasi yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Seperti ini contohnya, saya akan paparkan 6-6-nya dan kita akan lihat disiplin positif yang mana yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Kalau dari pemaparan saya ini, yang saya lihat kita bisa ambil contoh dari profil pelajar Pancasila yang memang sudah kita terapkan ya Bapak Ibu di SMK Negeri 20 Samarinda, juga masuk ke dalam kurikulum Merdeka ya, di proses pembelajaran di kelas 10 yang sudah memang masuk pada kurikulum Merdeka. Nah, insya Allah kelas 1 naik ke kelas 2, kelas 2 naik ke kelas 3, itu nanti kita sudah menerapkan nilai-nilai kebajikan yang profil pelajar Pancasila ini. Mungkin untuk yang lain bisa Bapak Ibu baca. Nanti materi kalau Bapak Ibu perlu kita akan bagikan. Gitu. Next, Ibu Triana. Ya, ini 3 disiplin lainnya, tadi ada 6, tadi ada 3, dan ini 3, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Kemudian ada the 7 essential virtues. Mohon maaf kalau bahasa Inggrisnya agak belepotan begitu ya. Kemudian yang terakhir, project nilai-nilai kebajikan. Selain profil pelajar Pancasila yang bisa kita terapkan itu yang tadi Bu Triana. Ini ya, the 7 essential virtues. Kita mengharapkan baik dari pendidik kita sebagai guru maupun murid, kita berharap kita memiliki empati, kemudian suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Jadi tidak ada lagi, kami harapkan yang tidak ada lagi di sekolah-sekolah tuh circle-circle atau grup-grup gitu. Kita semua sama, kita belajar bersama, kita akan maju bersama gitu ya. Memajukan sekolah kita SMK Negeri 20 Samarinda. Karena kita guru itu kemungkinan rentan sedikit atau kecil sekali untuk dimutasi Bapak Ibu, beda dengan kepala sekolah. Mungkin
berganti, tapi kita dulu akan di sini sampai pensiun, insya Allah. Amin. Atau kalau memang bisa jadi dimutasi, ya tidak semua kan Bapak Ibu. Jadi saudara kita adalah kita ini, kita semua. Jadi harapan dari disiplin positif yaitu tadi kita bersatu padu memajukan SMK Negeri 20 Samarinda. Kitanya berubah menanamkan disiplin positif, akan berimbas kepada murid-murid kita. Kalau guru-gurunya semuanya akun, rukun, kemudian maju bersama, pasti murid-muridnya juga akan maju bersama, gitu ya. Dan kita akan mencetak generasi yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh Kemendikbud, gitu. Lanjut, Bu Triana. Usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Next. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu diantaranya bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ya, untuk penjabaran dari masing-masing kebutuhan hidup bisa Bapak Ibu baca ya Bapak Ibu. Next. Oke, motivasi perilaku manusia itu ada 2, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu sendiri ada 2. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jelas ya, manusia itu kan kita pasti menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Itu jelas. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu itu kan ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, seperti itu ya. Kemudian motivasi intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Next. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Seperti itu. Next, Ibu Triana. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Triana. Ambil surat izin, masuk kelas dan jangan diulang lagi. Nah, ini yang sering kita lakukan. Ya, kalau kita sudah merasa jenuh atau merasa munyak dengan siswa kita, pasti ujung-ujungnya larinya ke guru BK. Padahal kita sebagai konselor itu kita juga sebagai guru atau pendidik kita juga bisa menjadi konselor, ya sebenarnya. Kemudian yang ini sebagai intermanager, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini yang kita lakukan. Kita tanyakan kepada mereka, kira-kira apa sih kesalahanmu nak? Oh, ternyata kesalahannya apa? Sering terlambat datang ke sekolah. Kemudian solusinya apa? Kita tanyakan lagi, bagaimana ya kamu memperbaiki kesalahanmu itu? Nanti dia akan memberikan solusi sendiri. Terima kasih Bapak telah membantu. Dia akan memberikan solusi sendiri. Oh, saya ini harus tidurnya jam sekian. Kemudian saya jangan terlambat. Saya harus bangunnya cepat dan seterusnya. Next. Nah, kenapa harus ada keyakinan? Contoh penerapan 5 posisi. Di sini kasus yang sering kita lihat adalah siswa sering terlambat datang ke sekolah. Ya. Di sini kalau penghukum, kita sebagai guru sebagai penghukum, itu kita akan memberikan hukuman misalnya bersihkan toilet atau WC selama 1 jam pelajaran. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama dia bersifat abstrak. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal. Pernyataan universal ini bisa kita dapatkan jika kita berdiskusi dengan siswa kita dalam kelas. Mereka maunya apa? Ya, dan tentu harus ada aturan yang kita juga buat. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah juga diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini rencananya ya Bu Septia kita mau buat nanti pada saat Oke. Nah, ini yang kemarin yang sempat dibahas dengan pengawas sekolah kita yaitu Pak Hendro, di mana di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas,
kemudian menanyakan keyakinan, lalu validasi tindakan yang salah. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Ini yang harus kita lakukan nanti. Ya. Nah, ini contoh menstabilkan identitas Bapak Ibu. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh kalimatnya yang di sebelah sana. Berbuat salah itu wajar. Kemudian bisa juga kita gunakan tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Kan kita kan juga pernah sekolah ya Bapak Ibu. Kita juga kadang-kadang pernah terlambat 1 atau 2 kali. Nah itu kita juga menyadari kesalahan kita. Kita juga pernah sekolah loh nak, seperti itu. Kemudian ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Ini validasi tindakan yang salah. Jadi berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh kalimatnya bisa di sebelah sana Bapak Ibu ya. Kamu pasti punya alasan. Prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik yang tadi disampaikan sama Bu Septi dari dalam diri kita sendiri. Nah, apa keyakinan kelas kita? Kita ingatkan kembali. Apa sih keyakinan yang kita sudah buat atau kesepakatan yang sudah kita buat tadi? Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Nilai apa yang sudah kita sepakati bersama? Tidak terlambat ke sekolah kah? Mengerjakan tugas tepat waktu? Nah itu kita harus ingatkan kembali. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nah kita tanya lagi ke siswa, seperti apa kamu maunya? Kadang-kadang kan ada yang mau siswa seperti ini Bapak Ibu ya. Oh saya Bu maunya duduknya seperti ini, saya maunya duduknya dengan si ini, saya maunya dengan si ini. Nah itu kadang-kadang kita di kelas tidak memenuhi kebutuhan siswa yang seperti itu. Makanya perlu kita tanyakan kita mau seperti apa, mereka di dalam kelas itu mau seperti apa. Kemudian yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Biasanya siswa kita itu mempunyai cita-cita atau dia mempunyai role model sendiri. Dia pengen menjadi siapa sih? Nah kadang-kadang kalau saya sudah pernah menerapkan di kelas saya, itu saya menanyakan duluan cita-citanya pada saat sebelum mulai pembelajaran Bapak Ibu. Jadi saya tanyakan ke mereka, kenapa kamu suka dengan orang itu? Kenapa kamu suka dengan tokoh tersebut? Oh dia Bu jadi pengusaha sukses, uangnya banyak. Kadang-kadang ada yang jawaban seperti itu Bapak Ibu. Tapi saya tetap memvalidasi jawabannya dan saya merefleksikan kembali. Kenapa dia bisa jadi orang sukses nak? Apa yang dilakukan? Kadang-kadang saya seperti itu, saya tanyakan ke mereka. Ya baik, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Septi sebagai moderator. Oke Bapak Ibu, demikian pemaparan atau pengembasan materi disiplin positif di modul 1.4 di pendidikan guru penggerak kami yang insya Allah sama-sama bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Kemudian untuk penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi tadi, mungkin sebenarnya kita sebagai guru sudah pernah melakukannya Bapak Ibu ya. Cuman tadi ada 3 macam cara, itu bahasa saja yang kita perbaiki tentang cara menyelesaikan permasalahan. Sebenarnya saya salut dengan wakil kesiswaan saya dulu, Bu Ramawati. Saya itu sering melihat beliau menyelesaikan permasalahan siswa gitu ya dengan bahasa-bahasa yang luar biasa, yang kami aja mungkin tidak berpikir seperti itu gitu ya. Bahkan ada orang tua siswa yang marah-marah gitu datang ke sekolah, pernah ya pada saat itu marah-marah, dan kebetulan siswa saya sendiri di kelas 12 CBSM, orang tuanya merasa tidak terima atas perkataan dari salah satu guru, dan kemudian drama yang menerapkan dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh orang tua siswa. Apalagi kan Bapak Ibu, kita nanti ketika ada kasus siswa, kita akan berhadapan dengan orang tua siswa dengan latar belakang yang berbeda-beda. Syukur-syukur kalau sama-sama seperti kita orang akademisi mungkin bisa mengerti bahasa yang kita sampaikan. Tapi kan tidak semua bahasa yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh orang tua siswa ya. Jadi tata cara sebenarnya segitiga restitusi itu adalah model penyelesaian masalah itu dengan bahasa-bahasa yang lebih santun dan mudah dimengerti baik bagi siswa maupun orang tua siswa, yang nantinya bisa kita terapkan.
Jadi ini contoh pengimbasan disiplin positif dari kami berdua. Semoga bisa kita sama-sama terapkan. Mungkin ada pertanyaan atau diskusi, boleh, tapi sebentar aja ya Bapak atau Ibu. Moga dipersilahkan. Saya agak telat karena mulut ya. Tadi kalau nggak salah, nggak tahu ya di slide berapa memberi hukuman, tetapi kita disarankan untuk membuat mereka merasa bersalah gitu ya. Ya kalau saya nggak salah ini jangan. Nah itu. Jadi tadi ada kata-katanya, ayo bantu saya untuk ya, terus Sebagai penghukum. nah ya itu mungkin kita sendiri juga di kelas ini pengalaman ini ya, kita berbagi apa namanya, memang saya minta ini kalau sudah berapa kali kemudian atau masuk tanpa keterangan, coba kalian itu masuk ke sini sudah gratis, coba fasilitas itu dimanfaatkan, gurunya sudah datang, jadi diberi pengertian seperti itu. Alhamdulillah sih ada beberapa yang nyantol, ada juga yang namanya anak-anak ya, ada juga yang cuman lewat seperti ini, mau UAS ini ya, mau UAS rambut harus dipotong, harus terpaksa kita menahan kartu ujian. Coba jangan seperti ini, tahu kan tanggung jawabnya murid itu seperti apa. Jadi tanpa diminta kamu harus meluangkan waktu lagi 1 hari besoknya yang temenmu sudah belajar di rumah kayak gitu. Jadi memang harus pelan-pelan sih. Terus rasanya kalau hukuman itu zaman sekarang ini sedikit-sedikit viral. Saya sempat juga yang ini, yang tipe hukuman juga. Dulu kalau ada anak yang nggak ngerjakan tuh saya siram pakai air. Iya, jahat sekali. Dan apa ya, agak merasa bersalah juga ya. Setelah ya mungkin faktor saya usia juga makin senior gitu ya. Jadi agak ini, dulu jiwa muda baru lulus kuliah, kok enak kamu udah ngerjakan siram air punggungnya kayak gitu. Jadi kalau ada, nah itu mungkin yang masih menerapkan sistem-sistem begitu seperti saya zaman dulu ya mungkin bisa dikurangi. Nah saya menerapkan yang begini agak enak sih ke anak-anak juga. Emosi saya juga terlalu sakit hati meskipun sempat pernah menangis. Posisi kita yang harusnya kita berada pada posisi manajer Bapak Ibu ya. Mungkin dulu juga Bu, saya sebagai penghukum gitu ya, wajar kalau kita habis kuliah dengan segudang perjuangan, tugas dan lain sebagainya, lihat siswa kok enak kan gitu ya, tugas perkalian penjumlahan aja kok kamu gak ngerjain gitu ya. Jadi kita memberi hukuman supaya mereka jelas. Ternyata sekarang tidak boleh, udah direvisi gitu Bapak Ibu. Kemudian ada kontrol juga kita sebagai teman. Ternyata kita dengan siswa sebagai teman juga tidak boleh Bapak Ibu. Saya terus terang lebih sering sebenarnya memposisikan diri saya itu sebagai teman bagi siswa. Ternyata tidak boleh. Memang ada batasan antara kita guru dan mereka. Kalau mungkin nanti kita terlalu dekat atau terlalu intens dengan siswa, akhirnya mereka menganggap kita ini teman mereka gitu. Takutnya ada batasan, apalagi di kelas TBSM ya. Dan saya sendiri wali kelas TBSM yang sudah bertahun-tahun menghadapi anak-anak TBSM dengan berbagai macam polemik. Tapi satu yang bisa saya ambil garis besar ketika menyelesaikan permasalahan anak-anak TBSM itu tadi kita sering visit ke rumah mereka. Dengan kita visit ke rumah mereka, kita bisa tahu, oh ternyata latar belakang mereka inilah yang membuat mereka seperti ini. Selain kita bisa bersilaturahmi dengan kedua orang tuanya, bahkan saudara-saudaranya mungkin, kita juga bisa tahu permasalahan mereka di kelas. Latar belakang mereka yang menyebabkan mereka seperti itu. Jadi tidak bisa hanya kita menghukum mereka gitu ya, karena ada rasa iba tadi yang membuat kita menghilangkan rasa hukuman tadi gitu. Asalkan mereka mau mengerjakan, dan kita pelan-pelan memang pendekatan secara persuasif personal dengan bahasa yang memang sudah kita tentukan gitu ya, tidak menyakiti siapapun, terutama menyakiti siswa atau orang tua siswa gitu. Ya seperti itu. Terima kasih Bu Suhartini, dan mungkin teman-teman yang lain juga sebenarnya sudah pernah menerapkan. Hanya saja kita baru tahu, oh itu namanya penyelesaian masalah dengan cara restitusi gitu ya, segitiga restitusi.
Ada lagi Bapak Ibu? Atau Bu Triana mau menambahkan? Ya, sekedar sharing juga ya Bapak Ibu. Sama, sebenarnya saya sama Bu Suharti ini sama. Saya juga dulu sebelum saya mengikuti grup penggerak, saya baru pertama kali SMP lagi 20, saya ikut workshop juga Bu. Kenapa? Karena saya langsung disuruh ngajarin TBSM waktu itu. TBSM-nya itu luar biasa. Tapi alhamdulillahnya karena saya juga minta apa namanya? Saya minta saran dengan Bapak Ibu yang lebih senior itu memberitahukan dengan TBSM pertama kali tidak boleh seperti itu Bu Triana, tidak boleh kita langsung nek gitu Bu, senyum, tidak boleh, tidak bisa. Kita harus langsung dus gitu. Jadi langsung tegas duluan, jadi mereka tidak menganggap remeh kita. Nah ternyata memang betul itu Bu, salah ternyata pada saat kami belajar di grup penggerak, ternyata itu cara itu salah. Maksudnya cara kita memandang anak itu salah. Ya, harusnya kita memandang anak itu sebagai manajer. Betul kata Bu Septi tadi yang dijelaskan. Jadi kita tidak boleh langsung menjudge atau langsung menghukum. Saya juga pernah pengalaman di TBSM, itu salah satu siswa saya, bahkan itu dia mau keluar sekolah Bapak Ibu. Dia bilang, Bu, saya mau berhenti sekolah. Saya tanya, kenapa kamu berhenti sekolah? Dan itu salah satu wawancara saya juga, mengapa saya bisa lolos, mungkin faktor keberuntungan juga dan itu permasalahan. Jadi dia itu mau keluar pada saat COVID, Bapak Ibu. Pada saat COVID dia mau bekerja membantu bapaknya untuk mendapatkan uang. Karena waktu COVID itu kan luar biasa ya ekonomi. Nah, kita di sini berbeda dengan yang di kota Bapak Ibu. Kita di sini mohon maaf ya, taraf pendidikannya juga agak rendah. Kemudian pengetahuannya untuk kesadaran untuk sekolahnya juga rendah. Jadi jadi saya sempat kaget waktu saya di WA seperti itu Bu. Dan saya minta dia datang ke sekolah. Nah, mungkin memang pernah saya melakukan yang ini sebagai manajer, tetapi saya tidak tahu ternyata kalau itu restitusi. Ya. Kemudian saya tanyakan ke dia, kamu kenapa mau berhenti sekolah? Ada masalah apa nak? Dia tidak mau ngomong Bu. Kemudian saya bilang sama dia, oke, kalau gitu ibu mau ketemu dulu dengan bapak sama mamamu. Saya bilang seperti itu. Saya ke rumahnya, sama kayak Bu Septi. Saya ke rumahnya, ternyata Bapak Ibu, rumahnya itu di bawah garis kemiskinan. Jadi rumahnya itu ya sudah agak reot, di samping sungai. Ya, kalau kita jalan itu menginjak hampir jatuh, masuk bisa ke dalam kaki kita. Nah, saya tanyakan ke bapaknya, Pak, kenapa anak ini tidak mau sekolah? Jadi gini Bu, kami tuh masalahnya selalu seragam lah ini itu dan seterusnya. Nah, kemudian saya konsultasikan lagi langsung ke BK dulu. Saya kemarin tuh datang bawa Bu Marini juga, saya konsultasi ke BK. Saya datang sana sendiri. Saya tidak membawa BK dan juga waka. Beda kayak Bu Septi. Nah, setelah itu saya tahu betul kata Bu Septi, ada rasa iba di dalam diri saya. Oh, saya ternyata tidak boleh saya menghukum anak seperti itu. Ada tidak mau sekolah tadi atau terlambat atau apapun itu. Jadi tidak boleh kita langsung menghukum Bapak Ibu. Ya, terima kasih juga sharingnya Bu Suhartini, dan ini juga sharing kami berdua karena saya juga sempat jadi wali kelas TBSM itu sampai 3 tahun. Ya, dan itu luar biasa sekali rasanya, dan alhamdulillahnya kita ada kolaborasi juga ya Bapak Ibu dengan orang tua. Kami bikin grup WA. Kalau dulu tuh belum ada grup WA, jadi saya SMS satu-satu. Kalau sekarang enak, sudah ada grup WA, tinggal koordinasi enak. Nah, saya juga kolaborasi dengan orang tua. Pada saat datang ke sini ngambil rapot, itu saya tanyakan, Bu, anaknya ini ngapain di rumah? Kalau dia ada apanya, harus saya tanyakan juga. Walaupun apanya hanya satu, saya tanyakan, ini kemana ya Bu, Pak, anaknya? Seperti itu. Kalau saya seperti itu. Ya, itu aja mungkin yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rahmawati SPD, rekan sejawat dari CGP, Ibu Septia Asmariani dan Ibu Triana. Saya sangat terbantu dengan apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Septia dan Ibu Triana tentang disiplin positif yang nantinya akan saya terapkan kepada murid-murid saya dalam proses pembelajaran di sekolah.
Tentunya apa yang telah beliau sampaikan sangat berdampak positif juga bagi saya rekan guru yang tadinya tidak mengenal posisi kontrol guru itu seperti apa, tapi setelah dipaparkan oleh Ibu Septia dan Ibu Triana dengan cukup jelas, kemudian dengan penerapan segitiga restitusi juga sangat dijelaskan secara detail dan contoh beserta penanganannya pula bagi anak-anak yang memiliki problem-problem ataupun masalah-masalah dalam proses pembelajaran di sekolah yang nantinya akan membantu murid mencarikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dari murid-murid kita tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dwi Yeni Kumalasaris, rekan sejawat dari CGP yang bernama Ibu Septia Asmariani dan Ibu Triana Nur. Saya sangat terbantu dengan apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Septia dan Ibu Triana tentang disiplin positif yang nantinya akan saya terapkan kepada murid-murid saya di dalam proses pembelajaran di sekolah, terutama nanti akan dimulai di tahun ajaran baru. Tentunya apa yang beliau telah sampaikan sangat berdampak positif juga bagi saya terutama dan rekan guru yang lainnya yang awalnya tidak mengenal posisi kontrol guru itu seperti apa. Tapi setelah dipaparkan oleh Ibu Septi dan Ibu Triana dengan cukup jelas dan kemudian di dalam penerapan segitiga restitusi juga sangat dijelaskan secara detail dan contoh beserta penanganannya bagi anak-anak yang memiliki problem atau masalah-masalah dalam proses pembelajaran di sekolah yang nantinya akan membantu murid mencarikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan murid di lingkungan sekolah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhartini, rekan sejawat dari Ibu Triana Nur dan Ibu Septia Asmarani sebagai peserta CGP. Di sini saya merasa sangat terbantu oleh materi yang telah disampaikan oleh beliau tentang disiplin positif. Di mana sebelum ini khususnya saya sebagai guru itu berfungsi sebagai memberi informasi, memberikan aturan seperti itu. Tetapi setelah mengikuti materi yang disampaikan oleh Bu Septia, memberikan banyak inspirasi dan pandangan bahwa guru ini sebagai fasilitator di kelas, di mana kita juga harus mendengarkan aspirasi-aspirasi dari peserta didik, sehingga bukan lagi aturan yang ada di dalam kelas, tetapi kesepakatan, sehingga peserta didik dibuat untuk nyaman dengan kesepakatan itu, dan kita sebagai guru tidak selalu melakukan hukuman. Selain itu, materi tentang segitiga restitusi memberikan dampak yang positif bagi kami, sehingga ketika peserta didik mengalami permasalahan atau problem, kita bisa memberikan solusi tanpa harus memberikan hukuman-hukuman seperti yang sebelum-sebelumnya. Berikut adalah testimoni dari saya yang kebetulan mengikuti kegiatan tersebut. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Hemi, rekan sejawat dari CGP yang bernama Ibu Septi Asmariani dan Ibu Triana Nur. Saya sangat terbantu dengan apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Septi dan Ibu Triana tentang disiplin positif yang nantinya akan saya terapkan kepada murid-murid saya dalam proses pembelajaran di sekolah. Tentunya apa yang beliau-beliau telah sampaikan sangat berdampak positif juga bagi saya, rekan guru yang tadinya tidak mengenal positif kontrol guru itu seperti apa, tapi sudah dipaparkan oleh Ibu Septi dan Ibu Triana dengan cukup jelas. Kemudian dalam penerapan segitiga restitusi juga sangat dijelaskan secara detail dan contoh besar penanganannya pula bagi anak-anak yang memiliki problem atau masalah-masalah dalam proses pembelajaran di sekolah yang nantinya akan membantu
murid mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dari murid-murid kita tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi